Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, ataupun peruntungannya Scorpio ya. Kartu yang keluar yang pertama adalah The Hermit. Aduh, ini kartu yang cukup sering keluar di karir ya. Kartu The Hermit menunjukkan seorang pertapa. Nggak selamanya leap of faith, loncatan, atau melakukan suatu hal yang ekstrim, melakukan hal yang luar biasa adalah hal yang bagus gitu ya. Terkadang bekerja sesuai dengan pace, sesuai dengan ritme, melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan, menerapkan hal-hal yang sudah lama kita lakukan juga gitu. Kehidupan yang monoton, melakukan hal yang monoton itu bukan hal yang buruk gitu. Terutama dalam fase-fase ini karena kartu The Hermit menunjukkan seorang pendeta yang dalam membuat keputusan itu bijak. Seorang pertapa yang fokus pada hal yang perlu dipikirkan saja, dilakukan saja untuk saat ini gitu. Dia nggak terlalu pusing tentang masa depan, nggak khawatir tentang masa lalu, karena sadar bahwa ya yang paling penting ini adalah masa sekarang. Jadi mungkin yang paling bagus buat kamu adalah fokus sama apa yang harus kamu lakuin sekarang aja dulu gitu. Nggak usah kebanyakan overthinking tentang masa depan, apalagi ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Tapi madam dia udah punya ABCDE. Nah, bebannya dia juga setara dengan ABCD yang dia miliki. Kamu sekarang dengan apa yang kamu punya sekarang, beban kamu ya segede gitu juga gitu kan. Sepadan lah istilahnya. Jadi fokus aja dulu ke diri kamu sekarang, di masa sekarang gitu ya. Gak usah berlebih-lebihan dengan masa lalu dan juga masa depan. Lalu untuk percintaannya Scorpio, kartu yang keluar adalah The Universe. Ketika kartu semesta keluar, ini menunjukkan bahwa tiap orang itu punya progres yang berbeda-beda. Semesta ini kan ada intinya adalah tentang proses kan, berproses gitu ya. Namun tiap orang punya progres ataupun perkembangan yang berbeda-beda. Terkadang ya, dua orang yang berpasangan bertumbuh menjadi orang yang sangat bertolak belakang sehingga tidak lagi bisa berpegangan tangan gitu. Ini nggak bilang bahwa kamu seperti itu, ini hanya bilang bahwa setiap orang itu tumbuh dengan kebutuhan, dengan proses mereka dengan diri sendiri, begitu juga dengan kamu, begitu juga dengan pasangan kamu gitu. Jadi jangan lupa secara berkala untuk cek ulang, untuk saling sharing gitu ya. Kamu sekarang gimana? Saya sekarang lagi ini. Saya baru belajar bahwa ternyata saya itu orangnya gak kayak yang setahun lalu. Saya berubah kalau yang bikin saya bahagia adalah seperti ini dan yang bikin saya gak nyaman adalah seperti ini. Hal-hal seperti itu berkomunikasi secara baik, terbuka gitu ya, akan membantu relasi untuk berjalan dan bertumbuh semakin kuat. Kita gak bisa bilang ke orang bahwa kamu beda sama dari kamu yang dulu. Ya karena memang sepatutnya berbeda. Namanya manusia kan gak mungkin mengulang hari yang sama terus-terusan. Semoga enggak. Jangan sampai pelajarannya diulang terus, rehearsal terus. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Scorpio. Kartu yang diberikan adalah kartu Chariot. Ketika kartu Chariot keluar, ini menunjukkan adanya kereta yang mengantarkan ke tujuan. Namun ketika kartu ini keluar, biasanya orang ngerasa bahwa bebannya berat. Ini lebih banyak tentang keseimbangan, di mana ngerasa bahwa aduh saya lagi ngebawa ini sendiri nih, gak ada yang bantuin, gak balance hidupnya. Dan kalau kamu lagi kelelahan, burnout gitu ya, karena kamu udah ngerasa ngasih terlalu banyak tapi ngedapetin gak balance, gak seimbang, maka saran saya sih istirahat dulu untuk nentuin prioritas. Mungkin gak harus semuanya kamu bawa sekarang. Mungkin gak semuanya harus kamu kejar sekarang. Mungkin gak semuanya harus perfect sekarang gitu ya. Proses untuk mengetahui kapasitas kita, kekuatan kita, kemampuan kita gitu ya. Hal-hal yang kita sanggup, hal-hal yang kita bilang enggak dulu deh makasih gitu. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga yang gak semua orang bisa dapat dan bisa master gitu. Bisa menguasainya. So dengan kartu nasihat The Chariot ini, kamu diberikan nasihat bahwa kamu yang paling tahu dirimu sendiri,
Kamu tahu kapan saatnya kamu harus istirahat. Kamu tahu kapan saatnya kamu bisa berjuang lebih keras. Tapi pun kalau misalnya kamu ngerasa bahwa yang ini saya skip dulu ya madam, nggak ada yang akan nyalahin kamu karena ya nggak ada yang tahu diri kamu seperti kamu sendiri. Semakin kamu menghargai diri kamu sendiri, semakin kamu akan melakukan hal yang paling baik buat diri kamu sendiri sehingga memudahkan kamu untuk bahagia. So, take your time and be kind to yourself. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.